Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46 melontarkan ancaman secara halus. Kak, Andrea sekali lagi mengusap lengan Thomas. Apa kakak sakit atau ada masalah lain? Kenapa dari tadi melamun? Ah, tidak ada, sayang. Suamimu di mana? Thomas mengalihkan pembicaraan. Dia sedang mandi, Kak. Thomas mengangguk paham. Ia kemudian membawa Audrey berkeliling. Apa dia bisa mengurus bayi? Tanya Brian dengan tatapan cemburu. Ia yang seharusnya mengendong bayi itu, bukan Thomas. Bisa, Pak, Kak. Kak Thomas sudah terbiasa. Dia yang mengurusku sejak kecil. Brian menghela nafas pelan. Ucapan Andrea seolah menyentilnya. Maafkan aku, Rhea. Maaf karena aku terlambat mengetahui keberadaanmu. Andrea tersenyum tipis. Semuanya sudah terjadi. Tidak akan bisa diulang kembali. Brian pun mengangguk setuju. Thomas sedang menimang Audrey di teras belakang rumah. Ia merasa heran, kenapa bayi mungil itu tidak menangis dalam dekapannya. Ternyata, gadis kecil itu mulai mengantuk. Maka Thomas pun berinisiatif menimang, dengan mengusap lembut punggung sang keponakan. Sudah sangat cocok menjadi seorang ayah. Suara Mama Daisy berbisik di samping Thomas, membuat pria itu sedikit terkesiap. Nyonya. Mama Daisy tersenyum. Ia sudah menganggap Thomas seperti putranya sendiri. Pernah meminta pria itu untuk memanggil dirinya Mama, namun putra bibi Rosie itu menolak. Ia merasa sungkan. Kamu sudah cocok menjadi seorang ayah. Apa tidak berniat untuk menikah? Thomas menggelengkan kepalanya. Ia bukannya tidak berniat, tetapi untuk saat ini belum ada niatan. Apa kamu ingin membujang seumur hidup? Tidak kasihan melihat orang tuamu, garis keturunannya berhenti di kamu? Bukan begitu, Nyonya. Thomas bersuara pelan agar tak mengusik tidur Audrey. Untuk saat ini, aku belum berniat untuk menikah. Seperti yang Nyonya tahu, aku bahkan tidak memiliki kekasih. Pria itu berdecak kecil. Kamu tidak memiliki kekasih karena tidak mau mencari dan menutup diri. Atau kamu belum bisa melupakan Jenny? Thomas bungkam. Memang benar alasan dirinya tetap melajang hingga saat ini, karena gadis itu. Thomas ingin memastikan Jenny mendapatkan pria baik hati dan mencintainya dengan tulus. Mungkin setelah itu, ia baru akan mencari pendamping hidup. Jika kamu masih mencintainya, maka perjuangkanlah, Tom. Kita tidak akan tahu hasilnya, jika belum mencoba dan berusaha. Thomas menghela nafas pelan. Aku merasa tidak pantas untuknya, Nyonya. Dia bagaikan bulan di langit, dan aku seekor pungguk yang hanya mampu menatapnya dari kejauhan. Mama Daisy terkekeh pelan. Ia juga tidak mau mengganggu tidur sang cucu. Thomas, sekarang sudah abad 21. Perumpamaan itu sudah tidak berarti lagi. Kamu memiliki pekerjaan tetap. Aku juga tahu kamu memiliki tabungan dari hasil kerja kerasmu selama ini. Jadi, apalagi yang kurang? Status sosial? Keluarga kami tidak pernah memandang orang lain dari latar belakangnya. Thomas kembali menghela nafas.
Ia memang tidak pernah mendapat penolakan dari orang tua Jenny. Tetapi, waktu gadis itu memilih pria kaya sebagai kekasihnya, saat itu Thomas merasa dirinya hanyalah butiran debu. Bukankah cinta bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan, Nyonya? Pria itu melontarkan sebuah pertanyaan. Itu dulu, semuanya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Hubungan kalian merenggang sejak bertahun-tahun lalu. Setelah Jenny melanjang, kamu tidak tahu kan apa yang gadis itu rasakan kepadamu? Thomas mengangguk pelan. Cobalah dulu, tidak ada salahnya mencoba, jangan sampai keduluan pria lain lagi. Mama Daisy menepuk pundak Thomas dengan lembut. Pria lain, dahi Thomas berkerut, apa dia melewatkan sesuatu tentang Jenny? Ya, aku pikir, Brian cocok dengan Jenny. Jika kamu tidak berusaha, aku akan mendekatkan mereka berdua. Mama Daisy melontarkan ancaman secara halus. Thomas berdecak, ia tidak rela jika Jenny bersama pria itu. Jika ia dan gadis itu tidak ditakdirkan bersatu. Setidaknya bukan Brian pria yang menggantikannya. Jika keluarga kami memandang kasta, tentu bukan adikmu yang menjadi menantuku saat ini. Pikirkan sekali lagi Thomas. Jenny mungkin membuat kesalahan di masa lalu, bukan berarti saat ini dia tidak berubah. Jangan sampai masa lalu terulang kembali, didahului pria lain. Setelah mengucapkan hal itu, Mama Daisy pun meninggalkan Thomas. Pria itu terpaku di tempat, memikirkan ucapan sang nyonya. Sayang, Arthur menghampiri sang istri yang tengah membuat teh hangat untuk Brian. Untuk siapa? Tanyanya melihat ke arah cangkir di tangan sang istri. Brian, dahi Arthur berkerut. Ini sudah kali ketiga pria itu bertamu ke rumah Dinata sejak malam itu. Arthur pun mengikuti langkah sang istri. Hai, Arthur. Brian menyapa dengan sopan. Ya. Arthur duduk di seberang pria itu. Apa di rumahmu belum ada asisten? Brian yang hendak meraih cangkir teh, mengurungkan niatnya setelah mendengar pertanyaan sang adik ipar. Apa maksudmu? Arthur membuang nafas kasar. Ia kemudian menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Hari ini apalagi alasan kedatanganmu kemari? Arthur ingat, 2 hari lalu Brian beralasan menumpang makan malam. Kemarin ikut sarapan, hari ini aku tidak akan beralasan lagi. Aku kemari ingin melakukan pendekatan dengan adik sepupuku. Andrea menganga mendengar ucapan Brian. Sementara sang suami membulatkan matanya. Arthur memang ingin sang istri memaafkan keluarga Kesuma. Namun, pria itu tak suka jika Brian terlalu dekat dengan sang istri. Apa maksud Kak Brian? Andrea bertanya setelah melihat perubahan air muka sang suami. Ya, aku ingin mengenalmu lebih jauh, menebus 22 tahun waktu yang telah berlalu. Tentu bukan itu saja tujuan Brian. Selain ingin lebih dekat dengan Andrea, ia juga ingin dekat dengan Audrey. Benarkah? Arthur meragukan ucapan pria itu. Brian hendak menjawab, namun, kedatangan Thomas yang mengendong Audrey mengalihkan pandangannya. Rhea, putrimu tertidur. Thomas perlahan menyerahkan Audrey kepada sang mama.
Andrea pun berpamitan untuk membawa Audrey ke kamar. Brian terus mengamati langkah Andrea yang sedang menapaki tangga. Tingkah Brian tak luput dari pandangan Thomas. Pria ini, kenapa dia menatap Rhea terus? Apa dia sudah bosan hidup? Atau, Audrey? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Brian dengan dahi berkerut, kala mendapati Thomas dan Arthur menatapnya lekat. Aku yang harusnya bertanya, kenapa kamu menatap istriku seperti itu? Ingat Brian, dia itu adik sepupumu. Arthur tak suka pria itu menatap sang istri tanpa henti. Aku menatap putriku, bukan menatap Andrea. Ingin rasanya Brian menjawab seperti itu. Aku hanya memastikan adikku baik-baik saja. Thomas berdecak kesal. Sudah terlambat, bro. Selama 22 tahun, Rhea baik-baik saja. Jangan berlebihan. Sudah aku katakan, aku ingin menebus 22 tahun yang telah berlalu. Jadi, aku akan melakukan apapun untuk Rhea. Ucapan Brian semakin membuat kedua orang pria yang menyayangi Andrea itu memanas. Arthur terbakar cemburu sebagai seorang suami, sementara Thomas tidak suka posisinya sebagai kakak Andrea tergeser. Tak terasa waktu berlalu, kini usia kandungan Andrea telah memasuki bulan ketiga. Hari demi hari ia lalui dengan sukacita. Meski harus melewati masa awal kehamilan dengan drama mual dan muntah di pagi hari. Hingga ia enggan masuk ke dapur karena tidak kuat mencium aroma bahan-bahan makanan mentah. Namun begitu, wanita berusia 22 tahun itu tetap bersyukur. Karena kandungannya baik-baik saja dan tumbuh dengan sehat. Begitu pula Audrey, bayi mungil itu kini telah berusia 6 bulan. Audrey sudah bisa duduk sendiri. Ia kini bahkan mulai belajar merangkak. Ocehannya pun semakin hari, semakin lancar. Andrea sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu muda, mengamati tumbuh kembang sang putri setiap harinya. Ada saja hal baru dan menggemaskan yang bayi itu lakukan. Sore ini setelah mandi, Andrea mengajak sang putri menunggu kepulangan sang suami di ruang keluarga. Sedang asyik bermain, terdengar suara bel berbunyi dari pintu utama. Dahi Andrea berkerut, jika Arthur yang pulang, untuk apa dimenekan bel lagi? Terlihat seorang asisten rumah berjalan cepat untuk membuka pintu. Tak lama kemudian, asisten itu kembali dengan diikuti seorang wanita usia lanjut di belakangnya. Nyonya, Andrea berucap pelan, siapa lagi yang datang jika bukan Nyonya Kesuma? Silahkan duduk, Nyonya, ucap Andrea sembari mengangkat tubuh Audrey dari atas karpet bulu. Bi, tolong bawa Audrey ke kamar. Ia kemudian menyerahkan bayi itu pada asisten yang membuka pintu tadi. Kenapa membawanya ke kamar? Apa kamu tidak mau mengenalkan aku padanya? Nyonya Kesuma bersuara. Andrea menghela nafas lelah. Sepertinya sangat susah bicara dengan nyonya tua ini. Ia pun kembali mengambil alih tubuh Audrey. Siapa nama gadis kecil ini, Rhea? Nyonya Kesuma mendekat sembari mengusap pipi Audrey dengan telunjuknya. Namun, bayi itu memalingkan wajahnya, dan berlindung di bahu sang mama. Dia bernama Audrey, Nyonya. Terdengar helaan nafas pelan dari bibir Nyonya Kesuma. Bisakah kamu memanggilku, Oma? Aku nenekmu, Rhea. Tolong, berhenti memanggilku Nyonya.
Ya, Andrea menjawab singkat. Ia tidak mau berdebat dengan wanita tua itu. Karena mereka berdua sama keras kepala. Jadi kamu menikah dengan Arthur karena bayi ini? Tanya Nyonya Kesuma saat mereka telah duduk bersisian di atas sofa, dengan Andrea yang sedang memangku Audrey. Ia sudah meminta orang mencari tahu tentang pernikahan Andrea, dan kini ingin memastikan lagi. Pertanyaan wanita usia lanjut itu tak hanya membuat Andrea tersentak, tetapi juga Audrey. Bayi yang belum mengerti apa-apa itu, tiba-tiba menatap Nyonya Kesuma. Andrea memang menikah dengan Arthur karena Audrey, tetapi entah kenapa, ia tak suka mendengar pertanyaan sang nenek. Ya, kami memang menikah karena tidak ingin Audrey menjadi yatim piatu. Apa kamu bahagia? Kepala Andrea mengangguk. Aku bahagia. Nyonya Kesuma menghela nafas pelan. Ia kemudian mengusap bahu Andrea. Jika kamu tidak bahagia, katakan saja, Rea. Jangan siksa dirimu. Seperti ibumu yang tak mau tersiksa, dia mengejar kebebasannya. Kepala Andrea menggeleng kecil. Aku bahagia, Oma, jawab Andrea tegas. Ini pilihan hidupku, apalagi, keluarga Dinata sangat menyayangiku. Tak hanya suamiku, mertuaku juga sangat menyayangiku seperti putrinya sendiri. Andrea memberanikan diri menatap lawan bicaranya. Setelah kepergian orang tuaku, aku hanya memiliki bibi dan keluarganya. Tetapi bibi harus bekerja, sehingga tak sepenuhnya bisa menemaniku. Aku berusaha menata kembali hidupku. Aku kuliah agar bisa mengalihkan kesedihanku. Setelah itu, bibi menawari aku untuk ikut dengannya bekerja di sini, karena ia tidak mau aku sendirian. Andrea menjeda ucapannya dengan helaan nafas pelan. Maafkan, Oma, harusnya Oma datang saat itu. Tetapi, Oma begitu pecundang, tak mau mengalah dengan ego. Nyonya Kesuma meraih tangan sang cucu. Namun, Audrey yang melihat itu lantas memukul tangan wanita tua itu. Saat orang tuamu meninggal, Oma datang, Rea. Hanya saja, egoku terlalu tinggi, sehingga tidak bisa merasakan kesedihanmu. Andrea menyunggingkan sudut bibirnya. Semuanya sudah berlalu. Dan benar apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekatnya. Ia harus membebaskan hatinya dari kebencian. Aku sudah memaafkanmu, Oma. Lagi pula, semuanya sudah berlalu. Apapun yang kita bahas tentang masa itu tak akan membuat mereka kembali. Dan mulai saat ini, mari kita hidup dalam kedamaian. Aku tidak ingin membuat mendiang ibu bersedih. Dia menemuiku dalam mimpi, dan meminta agar aku memaafkanmu. Andrea kembali menyunggingkan sudut bibirnya. Ia mengusap kepala sang putri, yang sedang berusaha melepaskan genggaman tangan Nyonya Kesuma pada tangannya. Gadis kecilnya sangat menggemaskan. Sepertinya, Audrey menuruni sifat posesif sang papa. Siapa lagi jika bukan Arthur Dinata? Kamu memaafkan, Oma? Tanya Nyonya Kesuma meyakinkan. Andrea pun menjawab dengan anggukan kepala. Terima kasih, sayang. Wanita usia lanjut itu pun merengkuh tubuh sang cucu dari samping. Membuat Audrey tersentak, kemudian bayi itu menangis melihat sang mama dipeluk orang asing. Sayang, kenapa menangis? Andrea pun menenangkan sang putri.
Maafkan Oma membuatmu terkejut, nak. Nyonya Kesuma hendak mengusap kepala Audrey, namun dengan cepat bayi itu menjauhkan kepalanya dan merengek pada Andrea. Iya. Andrea kemudian bangkit untuk menenangkan Audrey. Maaf, Oma, mungkin Audrey belum terbiasa. Tidak apa-apa, Rea. Sayang, ada apa? Arthur yang baru datang menghampiri sang istri. Ia bahkan tak melihat ada Nyonya Kesuma di sana. Andrea memberi kode dengan lirikan mata. Arthur pun menoleh ke arah sofa. Nyonya. Pria itu sedikit terkejut. Panggil saja, Oma, seperti Rea memanggilku. Ucap wanita tua itu dengan senyum merekah, membuat tanda tanya besar muncul di kepala Arthur. Apa itu artinya sang istri telah berdamai dan memaafkan Nyonya Kesuma? Kepala Andrea mengangguk, kala sang suami menatapnya meminta penjelasan melalui tatapan mata. Apa Anda sudah lama datangnya, Oma? Tanya Arthur sedikit kaku. Belum lama, aku sengaja datang sekalian untuk menumpang makan malam. Jawab Nyonya Kesuma dengan santai. Arthur dan Andrea pun kembali saling tatap. Bukannya dia lebih kaya dari keluargaku, seharusnya dia datang membawakan sesuatu. Ini kenapa justru menumpang makan di sini? Nenek dan cucu laki-lakinya sama saja. Dan aku yakin, sebentar lagi pria itu pasti akan datang kemari. Dan benar saja, sesaat setelah membatin panjang lebar, seorang asisten datang bersama seorang tamu. Siapa lagi jika bukan Brian Kesuma? Sudah kuduga, batin Arthur menjerit kesal. Andrea baru saja selesai melakukan ritual malam sebelum tidur. Ia keluar dari ruang ganti dengan menggunakan piyama tidur penghancur iman para pria. Bagaimana tidak, sejak kedatangan Brian tadi, dan kemudian mereka makan malam bersama. Raut wajah Arthur sudah tidak bersahabat. Pria itu bahkan tak banyak bicara hingga para tamu mereka pulang. Meski baru 6 bulan menikah dengan Arthur, namun Andrea sudah mengenal sedikit banyak tentang pria itu. Dan sekarang, untuk mengembalikan mood pria itu, Andrea harus melakukan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Ia sangat tahu apa kelemahan Arthur. Apa? Ucap Andrea dengan suara yang dibuat semendayu mungkin. Arthur yang tengah duduk bersandar di atas ranjang sembari memainkan ponselnya, seketika mengangkat kepala dan menoleh ke arah sumber suara. Pria itu mengumpat pelan saat melihat sang istri melangkah pelan dengan menggunakan piyama tidur yang sangat tipis. Apa baju itu terbuat dari tisu? Kenapa transparan sekali? Dari mana dia mendapat piyama terkutuk itu? Ini pasti ulah Jenny. Aku akan mentransfer sejumlah uang untuknya nanti. Bersambung.